Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, guys. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang mensitasi menggunakan nilai. Oke, karena di video sebelumnya kita tuh udah membahas bagaimana cara untuk mensitasi menggunakan cara manual ya, dengan memasukkan nama autornya secara manual. Nah, sekarang kita akan menggunakan menggunakan aplikasi tambahan untuk mensitasi dan lebih mudah lagi. Oke, nah teman-teman, biasanya untuk menilai ini biasanya digunakan untuk seperti skripsi, untuk sitasi skripsi atau laporan-laporan lainnya. Nah, oke, lanjut aja, langsung aja kita ke tutorialnya. Nah, di sini silahkan kalian cari di browser, boleh menggunakan browser apa aja, boleh menggunakan Google Chrome ataupun Mozilla atau Firefox, terserah. Nah, silahkan kalau belum memiliki aplikasi menilainya, silahkan diinstal terlebih dahulu. Nah, di sini cari aja Mendeley Desktop. Nah, seperti ini, lalu pilih yang Mendeley Desktop yang versi 1.19.5 installer. Nah, setelah itu, di sini ada beberapa pilihan. Nah, untuk rekomendasi yang Windows menggunakan sistem operasi Windows, kita pilih yang bagian yang ini, yang for Windows. Nah, kalau menggunakan Mac OS atau Ubuntu atau Linux, silakan kalian disesuaikan aja ini ya. Karena di sini saya menggunakan Windows, jadi kita pilih yang Windows. Nah, langsung di sini otomatis terdownload. Nah, saya sudah memiliki aplikasinya, jadi kita skip aja langsung. Nah, setelah kita download, nah silahkan diinstal terlebih dahulu ya. Cara menginstalnya gampang, tinggal di next aja. Di sini kita klik 2 kali atau di klik kanan lalu run as administrator, lalu pilih yes. Di sini kalian tinggal next aja ya teman-teman. Nah, next lalu pilih install. Nah, saya sudah memiliki aplikasinya, jadi kita pause aja, di skip aja ya. Oke. Nah, setelah itu kita masuk ke Microsoft Word-nya. Nah, kalau sudah kita menginstalnya, biasanya langsung terdeteksi di Microsoft Word-nya tersebut. Nah, langsung bakalan muncul tampilan seperti ini, ada Insert Citation, ada Open Play di sini. Kalau si instalasinya udah berhasil, bakalan muncul di atas seperti ini. Nah, setelah itu lanjut aja kita ke tutor bagaimana cara untuk penggunaan Mendeley-nya. Nah, sebelumnya di sini aku akan mencontohkan 2 cara. Nah, yang pertama di sini bisa tersebut cara yang manualnya, tapi memang gampang juga. Nah, ini adalah cara yang pertama. Nanti aku akan jelasin juga cara yang keduanya. Nah, cara yang pertama di sini caranya bisa disebut cara yang manual ya. Oke, langsung aja masuk ke Google Scholar. Nah, di sini di Google Scholar ini adalah tempat kita untuk mencari si jurnal yang mau kita ambil, yang mau kita citasi, yang mau kita kutip ya. Contoh di sini saya akan mengambil jurnal tentang teknik pengumpulan data. Nah, ini adalah hasil dari pencarian yang kita ambil ya. Nah, karena di sini tuh si hasilnya itu rentang penerbitannya itu diacak ya, secara acak, jadi nggak kita sortir terlebih dahulu. Jadi di sini ada yang 2013, yang penerbitannya ada yang 2011. Nah, ini acak, jadi nggak sesuai apa yang mau kita cari. Karena biasanya kalau untuk pengutipan data atau misalkan kita tuh mau bikin jurnal, mau mengutip dari salah satu jurnal, biasanya itu kita harus mengambil data yang terupdate atau data yang terbaru. Kenapa? Karena bisa jadi data yang si jurnal yang 10 tahun ke belakang itu, si data-datanya itu kan udah lama ya, jadi belum terupdate. Nah, itu biasanya dikhawatirkan karena datanya tuh antara yang 10 tahun ke belakang dengan yang sekarang itu berbeda, dan ada pengupdatean lagi tentang datanya. Nah, untuk mencari si jurnal yang
yang biasanya tuh kalau buat bikin laporan atau jurnal pengutipan itu biasanya 5 tahun ke belakang. Jadi maksimal 5 tahun kita tuh ngambil data yang 5 tahun ke belakang. Jangan mengutip yang 10 tahun ke belakang karena seperti itu tadi yang saya sudah jelaskan, karena biasanya datanya itu belum terupdate. Nah, caranya di sini ada bagian data khusus, dipilih. Nah, di sini disesuaikan aja. Misal kita tuh di sini sekarang tahun 2000, sekarang tuh tahun 2023, kita ambil yang rentang waktu antara 2023 sampai 5 tahun ke belakang sampai ke 2017 ya. Misal di sini kita ngambil data jurnal yang 5 tahun ke belakang. Oke, lalu kita cari, telusuri. Nah, nanti data yang munculnya tuh mulai dari 2017 sampai 2023. Ini gak bakalan ada data yang gak bakalan ada muncul di jurnal yang diterbitkan pada tahun 2016 ke belakang atau ke bawah ya. Nah, silakan di sini dipilih aja karena ini buat contoh. Misal di sini aku mengambil yang ini, misal teknik-teknik observasi sebuah alternatif metode pengumpulan data kualitatif. Contoh di sini ya. Nah, di sini ada misal kita tuh ngutip bagian ininya. Misal saya tuh ngutip segini aja ya. Lalu masuk ke Microsoft, lalu di copy. Oke, setelah seperti itu coba rapin aja dulu ya dikit biar agak bagus. Oke, sip. Nah, setelah seperti ini, di sini aku menggunakan cara yang pertama terlebih dahulu. Nah, ini adalah si jurnal yang udah kita tadi klik ya. Nah, biasanya di bagian ini tuh di beberapa jurnal memang beda-beda ya penempatan si button untuk mendownload si filenya, file PDF-nya. Nah, di sini di bagian jurnal yang ini ada button untuk mendownloadnya itu PDF seperti ini. Nanti kalian silakan cari aja. Jadi beberapa jurnal memang beda-beda penempatannya. Ada yang langsung ada klik download, terus ada silakan kalian cari aja si jurnalnya tuh tempat mendownloadnya itu sebelah mana. Nah, di sini kita klik download yang ini, klik PDF-nya. Lalu pilih yang ini, ada download. Nah, secara otomatis langsung terdownload di sini ya. Nah, ini sudah selesai di-download ya, teman-teman. Ini adalah jurnal yang sudah kita download tadi. Nah, setelah itu, kita masuk ke Microsoft Word-nya lagi. Nah, lalu kalian silakan tempatkan si kursornya tuh di sebelum titik yang kita kutip tadi. Kita akan mengutip sampai sini ya. Nah, untuk mensitasi, jangan sampai kalian tuh mensitasi disimpannya setelah titik, teman-teman. Kenapa? Karena kalau misalkan kita mensitasi disimpannya setelah titik, itu berarti bisa jadi ke depan itu bakalan masih ada data lagi. Ya, berarti masih ada sitasi yang belum kita ambil, belum ke sitasi gitu. Jadi yang sebelah sini tuh untuk ke sitasi. Nah, cara yang benar yaitu kita sebelum titik ya, simpan kursornya sebelum titik. Nah, setelah itu masuk ke bagian menu reference. Nah, lalu pilih untuk open Mendeley. Oke, pilih open Mendeley ya, loading. Nah, ini adalah tampilan awal dari si Mendeley-nya. Karena di sini belum ada si file PDF yang sudah kita tadi download. Nah, caranya kita pilih bagian yang sebelah kiri ada import additional document to the current collection, lalu pilih yang add. Nah, di sini kita select mana file PDF atau jurnal yang sudah kita download tadi. Lalu pilih open. Nah, di sini langsung otomatis muncul setelah kita select tadi langsung otomatis muncul di sini. Nah, judulnya tuh ini jurnal artikel, ada judulnya, ada autornya, terus ada filenya. Di sini langsung terdeteksi jurnalnya tentang apa, years. Nah, ini di jurnalnya tuh diterbitkan tahun 2017, volumenya dan abstraknya sebenarnya.
Ini sudah masuk semua. Lalu boleh di close terlebih dahulu. Lalu masuk lagi ke bagian insert citation. Lalu pilih go to Mendeley. Oke. Setelah muncul tampilan seperti ini, lalu kita cari mana file si jurnal yang sudah kita masukkan tadi. Nah, di sini tadi kan judulnya tuh yang ini nih. Hasna Hashim yang ini. Nah, sudah muncul ya. Lalu kita klik. Nah, langsung muncul seperti tadi. Nah, seperti ini. Oke. Setelah seperti ini, setelah kita select, di sini bagian atas ada tanda kutip kebalik seperti ini. Bacanya tuh site. Nah, kita pilih klik aja. Oke. Nah, teman-teman, ini sudah langsung otomatis masuk ke citasinya, sudah tersitasi. Jadi, kita tuh mensitasi, mengutip data segini. Nah, ini adalah citasi yang sudah kita masukkan menggunakan Mendeley. Oke. Nah, teman-teman, caranya sangat mudah sekali ya. Ini adalah cara yang pertama ya. Oke, ini cara yang pertama, bisa dikatakan dengan cara yang manual. Terus setelah itu kita lalu kita coba cara yang kedua. Ini adalah cara yang pertama seperti tadi. Lalu kita gunakan cara yang kedua. Nah, cara yang kedua ini lebih simpel dan lebih mudah ya. Kalian perhatikan, kita masuk ke jurnal Scholar, Google Scholar-nya lagi. Nah, di Google Scholar ini adalah jurnal yang tadi kita sudah download ya, teman-teman. Karena perbedaannya tuh gini. Tadi yang cara yang pertama, kita tuh kan harus mendownload terlebih dahulu si PDF-nya, ya kan? Nah, karena kalau misalkan kita tuh mendownload terlebih dahulu, pastinya kan kita harus membutuhkan waktu yang terlalu yang cukup lama ya. Kita harus menunggu dulu si PDF-nya terdownload, terus si PDF-nya tuh harus masuk terlebih dahulu di PC kita atau di laptop kita ya. Jadi akan menambah memori ke laptop ya, akan menggunakan lebih banyak memori. Nah, cara yang kedua ini adalah cara yang lebih mudah. Nah, di jurnal ini, di sini kalian tinggal coba lihat ya, di sini ada doi. Nah, yang ini. Nah, di sini ada doi ini. Ini seperti bisa dikatakan seperti alamat ya, seperti alamat si jurnal tersebut. Nah, caranya gampang teman-teman, karena tadi tuh kita harus mendownload terlebih dahulu si PDF-nya, dan cara yang kedua kita tidak harus mendownload terlebih dahulu PDF-nya. Jadi langsung aja seperti ini. Oke, perhatikan di sini kita sudah masuk ke jurnalnya, lalu di bagian doi silahkan kalian cari di beberapa jurnal itu. Kadang ada yang doi itu ada yang aktif, ada juga yang enggak. Nah, kita coba yang ini di blok aja. Ctrl C sampai sini ya. Lalu setelah itu kita masuk ke Word-nya seperti biasa. Ini disimpan terlebih dahulu di sebelah sini. Lalu pilih Insert Citation. Silahkan kalian cari aja ya di bagian si jurnalnya tuh ada doi, terus yang seperti tadi. Oke, setelah itu kita pilih di sini my working. Pilih citasi. Oke, lalu di sini pilih entry manual. Ya, oke. Kita ulangi lagi supaya kalian ingat di sini. Jangan lupa di terakhir disimpannya ya. Pilih insert citation. Oke, tunggu dulu sampai muncul. Nah, setelah seperti ini, lalu pilih go to Mendeley. Lalu ada add, lalu pilih add entry manual. Nah, setelah muncul seperti ini, kita scroll ke bawah ya.
scroll ke bawah di sini, lalu kita simpan Ctrl V, lalu pilih search atau look up. Nah, teman-teman, ini kalau si jurnalnya tuh aktif ya, jadi si jurnalnya tuh si alamatnya tuh benar, bakalan muncul otomatis seperti ini. Jadi langsung terdeteksi ini tuh jurnalnya, namanya, tipe, terus autornya, year atau tahun terbitnya, dan sampai abstraknya. Lalu di sini ada URL-nya juga. Ini langsung terdeteksi, teman-teman, langsung terlihat, langsung muncul, dan otomatis langsung bisa kita citasi ya. Jadi enaknya tuh seperti itu. Kalau yang tadi cara yang tadi tuh kita harus nge-download dulu si file PDF-nya. Kalau yang ini nggak usah. Kita tinggal masukkan aja si link yang tadi yang sudah tadi di copy paste, link yang ini yang di bagian doi. Linknya langsung kita copy paste di bagian yang ini, di bagian entry manual, lalu pilih, setelah muncul tampilan seperti ini, lalu pilih save. Nah, oke, setelah seperti ini, langsung kita bisa mensitasi, teman-teman. Tinggal diklik, lalu pilih site. Seperti biasa, dipilih site. Nah, ini otomatis langsung muncul. Nah, untuk tampilannya, untuk menggunakan Mendeley, tampilannya seperti ini. Nah, mungkin untuk cara yang pertama dan cara yang kedua, silakan kalian boleh menggunakannya. Boleh menggunakan cara yang pertama ataupun yang kedua, itu terserah kalian. Dan kalau saran saya, lebih enak menggunakan cara yang kedua. Kenapa? Karena kalau cara yang pertama itu harus mendownload terlebih dahulu si file PDF-nya, jadi kan menambah memori di file di fisiknya. Kalau menggunakan cara yang kedua, itu kita nggak harus mendownload terlebih dahulu si file PDF-nya. Jadi kita menggunakan tinggal copy paste linknya aja, langsung terdeteksi si jurnalnya. Nah, kalau misal si link doi-nya itu nggak aktif atau error, saran saya jangan teman-teman ambil citasi, jangan mengutip dari jurnal tersebut ya. Kalau terjadi error dengan si link doi-nya tersebut, jadi kalau misalkan error, kalian cari aja si jurnal yang lainnya. Oke, mungkin teman-teman itu terserah kalian mau menggunakan citasi, menggunakan Mendeley, mau menggunakan cara yang pertama atau yang kedua, itu tergantung dengan kalian enaknya menggunakan yang mana. Kalau kalian enak yang pertama, silahkan. Kalau menggunakan yang kedua juga boleh. Dan mungkin sekian video kali ini, semoga video ini bermanfaat. Dan jika kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan boleh bantu dukung dengan cara klik subscribe dan jangan lupa like videonya ya. Kalau misal ada saran atau kritik, boleh kalian langsung aja di kolom komentar ya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.